Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah. Amma ba'd. Meneruskan istiqomah kita setiap malam Senin selepas pembacaan Hadrabas Saudan, kita akan mendengarkan Kitabul Qirtas fi Manaqib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Pada malam hari ini Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas akan menjelaskan tentang perihal datuknya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang memiliki cara mendidik kepada murid yang berbeda dibanding para guru-guru atau para aulia-aulia yang lain di zamannya. Beliau Al-Habib Umar Sahib Ratib adalah sosok yang mana mendidik murid-muridnya sampai menjadi orang-orang besar, dan tidak sedikit di antara mereka menjadi magom gutbiyah tanpa mereka sadari berkah didikan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Maka seperti apa cara mendidik Al-Habib Umar kepada murid-muridnya ini? Ternyata didikan beliau yang akan diungkapkan adalah sesuatu yang sangat menganehkan. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Berkata Al-Habib Umar Sahib Ratib, innal yawm man ja'alallahu lahu hudan ala yadi ahadin minna. Sesungguhnya pada hari ini ada orang, kata Habib Umar, yang mana Allah telah menjadikan untuk orang tersebut petunjuk atas tangan seseorang dari golongan kami, kata Habib Umar. Ada orang hari ini yang mana Allah jadikan petunjuknya orang tersebut itu ada di tangan salah satu golongan kami. Maka karena petunjuknya ada pada salah satu golongan kami, ini orang harus diapain? Kata Habib Umar, fanurabbihi binadharina lahu riyadhah. Maka kami mendidik orang tersebut dengan cukup pandangan kami saja kepada orang tadi, itu sudah menjadi pelatihan dirinya untuk menjadi orang yang sukses, orang yang mendapatkan petunjuk tersebut. Jadi dididiknya hanya cukup dipandang oleh Habib Umar Sahib Ratib. Kok bisa pelatihan seorang murid untuk menjadi orang sukses itu hanya dipandang saja? Karena kata Habib Umar, li'anna mathalana, karena sesungguhnya permisalan kami, orang-orang yang model seperti kami, Habib Umar Sahib Ratib, kamathali hutin fil bahr. Permisalannya itu seperti seekor ikan yang ada di lautan. La yakhruju minhu ila sa'atan. Yang mana kelompok jenis hewan yang hidup di laut ini, yang ada di dalam air ini, tidak bisa keluar dari air menuju daratan kecuali hanya sesaat saja. Filailin aw naharin, baik itu keluarnya di waktu malam ataupun di waktu siang. Gak bisa sering-sering keluar dari lautan, hanya sesekali saja. Wa yatrahu baydahu fil bar, dan jenis ikan ini yang hanya keluar sesaat saja dari air ini, kerjaannya cuma narok yang namanya telurnya. Di mana? Di daratan. Jadi dia ini keluar dari air karena terpaksa. Untuk apa? Untuk bertelur. Telurnya disimpan di daratan. Maka kata Habib Umar, fakullu hutin yunajjihu baydahu bijanahihi. Setiap ikan dia ini membesarkan daripada telurnya sampai menetas itu menggunakan dengan siripnya. Rata-rata ikan itu membesarkan dan menjaga daripada telur-telurnya itu dengan menggunakan sirip yang ada di kanan dan di kiri daripada ikan tersebut.
Tapi model kami, kata Habib Umar, wa nahn nunajjihi binadharina. Dan model yang seperti kami, cara didik kami ini adalah dengan cara kita ini menjaga murid kita, mendidik murid kita, dan mensukseskan murid kita cukup dengan cara dipandang saja oleh kami. Wa hadzal hut yuqalu lahu at-timsah. Dan jenis daripada ikan ataupun jenis yang hidup di air ini adalah jenis yang seperti kami bisa dikatakan dengan jenis aligator atau jenis amfibi air yang bernama buaya. Kok bisa Habib Umar bilang kita ini seperti buaya? Karena kata Habib Umar, jenis didikan kami beda dengan ikan-ikan yang lain. Kenapa? Karena buaya fayunajjihuhu bayadahu binadharihi. Yang namanya buaya, dia ini menjaga telurnya, menetaskan telurnya dengan cara apa? Binadharihi, dengan cara dipandang aja dari dalam air, dilihatin itu telurnya yang disimpan di darat. Ini cara membesarkan telurnya sampai menetas. Ini caranya buaya. Wa yakhdhu waladahu binadharihi. Dan begitu juga buaya ini kalau sudah yang namanya telur-telurnya itu menetas, dia akan memberikan asupan makanan kepada anak-anaknya ini enggak secara langsung, tapi dengan cara dipandang aja. Biar tuh anaknya dengan secara mandiri makan makanan tersebut dengan penjagaan daripada seekor buaya itu. Hatta yatagawwa wa yasir, sampai lama kelamaan dari telur dipandang, dijagain, menetas, dikasih makan, dipandang, dijagain, sampai akhirnya itu buaya-buaya tadi yang baru menetas, yang makan, lama kelamaan akan tumbuh besar, tumbuh kuat, sehingga dia bisa bergerak, berjalan di darat atau berenang di dalam air. Karena ini buaya sudah bisa bergerak dan berjalan, fayujdzibuhu ilaih binadharihi, maka sang induk buaya tersebut akan menarik itu anaknya kepada dirinya cukup dengan pandangan saja. Hatta yasila ilaihi, sampai akhirnya ditarik oleh induknya untuk mengikuti dirinya dengan pandangannya, sampai itu buaya kecil tadi berenang menghampiri ibunya dan ikut seperti ibunya. Min ghairi syu'urin bitarbiyatihi lahu, tanpa disadari dengan yang namanya didikan seekor induk buaya kepada anak-anaknya. Anaknya enggak sadar kalau selama itu sang induk, sang ibu buaya itu menjaganya dari mulai betelor sampai dijagain, sampai menetas, dikasih makan, dijagain sampai gede, sampai bisa berenang, sampai diajak oleh ibunya berenang di air, berburu, sampai akhirnya dia menjadi seekor buaya. Ini tanpa disadari oleh si anak tersebut. Maka kata Habib Umar, fala yash'uru ana hadzal ladzi rabahu. Begitulah murid-murid kami, kata Habib Umar, mereka murid-murid tidak berasa bahwasannya ini loh guru, ini loh, kata Habib Umar, yang selama ini mendidiknya, yang selama ini menjaganya, yang selama ini menjadi orang yang di balik layar menjadi kunci sukses daripada murid tersebut. Tapi murid ini nggak sadar kalau selama ini dia sedang dididik dan dijadikan menjadi orang besar. Wala ghairuhu yash'uru bidzalik, jangankan si murid, orang lain aja nggak sadar, orang lain aja nggak tahu ternyata di balik orang besar ada sosok besar yang mendidikannya.
Di balik keberhasilan seorang murid, kesuksesan seorang murid, ternyata ada guru yang mengarahkannya, ada guru yang mendidiknya. Qultu, maka kata Habib Ali bin Hasan Al-Attas setelah ucapan datuknya Habib Umar berkata bahwasannya dirinya itu seperti buaya, innama barabal mathal Maulana Umar huna li nafsihi bitimsahil madhkur. Hanya saja memisalkan permisalan saya punya datuk yaitu Habib Umar di dalam bab ini untuk dirinya dengan contoh buaya yang disebutkan tadi. Ini kata Habib Ali bin Hasan, kenapa kok Habib Umar menyamakan dirinya dengan buaya? Ala jihati takrib wal isyarah wal isti'arah. Ini adalah cara takrib, pendekatan kepahaman, agar orang yang ngedengerinnya itu bisa paham. Oh iya benar, jenis buaya itu modelnya seperti itu. Itu maksud Habib Umar, ingin mencontohkan daripada seekor buaya seperti dirinya agar orang yang mendengarkannya bisa cepat paham. Wal isyarah, sekaligus ada isyarat petunjuk di dalam permisalan tersebut yang mana orang yang mendengarkannya bisa menjadi paham dan jelas maksud tujuan daripada Habib Umar. Dan sekaligus ini adalah mana isti'arah. Di dalam ilmu bayan dijelaskan bahwasannya al isti'arah itu arti secara bahasa meminjam. Maksudnya apa? Yaitu meminjam makna satu kata dari makna aslinya yaitu seekor buaya kepada makna yang dituju, kepada makna yang baru yaitu sosok Habib Umar. Habib Umar disamakan dengan buaya karena semata-mata ingin mengambil saja kata buaya tersebut disamakan dengan Habib Umar agar orang-orang bisa paham dan jelas. Dan ini kata Habib Ali bin Hasan Al-Attas, nggak usah aneh, nggak usah bingung. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah juga seperti itu modelnya. Allah sering kali di dalam Al-Quran mencontohkan kepada orang-orang tentang permisalan-permisalan. Bahkan Allah tidak malu untuk menjelaskan di dalam kitab suci Al-Quran sesuatu yang remeh, sesuatu yang hina, seperti di dalam surat Al-Hajj Allah jelaskan innalladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya segala sesuatu yang kalian seru dari selain Allah wahai orang-orang kafir, lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'ulah. Mereka itu yang kalian seru wahai orang-orang kafir selain Allah, mereka tidak akan pernah bisa menciptakan seekor lalat pun, kata Allah Subhanahu wa taala. Walau ijtama'ulah, walaupun mereka yang kalian seru tersebut bersatu semuanya, berkumpul untuk menciptakan seekor lalat, gak mampu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sampai membuat satu permisalan yang dijadikan surat di dalam Al-Qur'an dengan nama seekor laba-laba. Suratul Ankabut. Allah memisalkan di dalam Al-Qur'annya mathalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya. Permisalan orang-orang yang menjadikan selain Allah itu ada pelindung-pelindung selain Allah. Mereka orang-orang yang menjadikan pelindung selain Allah, kamathalil ankabut, itu orang seperti seekor laba-laba. Ittakhadat baitan, yang mana laba-laba tersebut telah membuat sebuah rumah untuk melindungi dirinya. Wa inna ahwanal bait la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya selemah-lemahnya rumah untuk melindungi dirinya itu adalah rumahnya seekor laba-laba. Seandainya mereka tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya sarang laba-laba gak bisa melindungi laba-laba dari hujan, gak bisa melindungi laba-laba daripada panas, gak bisa melindungi laba-laba daripada dingin.
Kenapa? Karena lemah bikinan rumah sarang laba-laba tersebut. Nah, contoh orang yang mana menjadikan pelindung selain Allah seperti seekor laba-laba yang membuat yaitu rumahnya sarang laba-laba. Dan ini diprotes orang-orang kafir. Mereka ini sampai ngatain Al-Quran, menghina Rasulullah. Kok bisa yang namanya Tuhan mencontohkan sesuatu yang hina di dalam kitab sucinya? Kok ada hewan-hewan yang jelek, yang lemah disebutkan di dalam kitab suci yang dijadikan rujukannya? Dan ini Allah Subhanahu wa taala jawab di dalam surat Al-Baqarah dengan firman-Nya, "Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha." Sesungguhnya Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak segan, tidak malu untuk membuat contoh perumpamaan seekor nyamuk, bahkan yang lebih besar daripada nyamuk atau yang lebih kecil seperti lalat, seperti laba-laba. Allah gak malu untuk menyebutkannya di dalam Al-Quran, karena keinginan Allah ingin memberikan kepahaman kepada orang-orang yang membaca kitab sucinya. Sehingga di dalam ayat yang lain Allah bilang, wa tilkal amthalu nadribuha linnas, dan misal-misal, contoh-contoh perumpamaan yang telah kami buat di dalam Al-Quran untuk manusia. Kata Allah, wa ma ya'qiluha illal alimun, tidak akan pernah bisa memahaminya kecuali orang-orang alimun, orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mau mentadaburi isi daripada Al-Quran, baru orang tersebut akan paham makna daripada permisalan contoh yang ada di dalam Al-Quran. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, wa kullan darabna lahul amthal, dan masing-masing kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran telah kami jadikan perumpamaan daripada contoh-contoh tersebut. Maka kata Habib Ali bin Hasan Al-Attas, wa amma haqiqatul hal, adapun hakikat keadaan aslinya, fala tu'ribu anha ibarah, gak ada satu ibarat pun yang bisa mengungkapkan makna hakikat asli daripada yaitu tujuan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa qad daraballahu taala wa taqaddasa wa tanazzahal mathal linurihi, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mencontohkan zatnya yang begitu suci, maha murni, maha bersih, permisalan untuk menjelaskan kepada manusia tentang cahaya dirinya. Allahu nurus samawati wal ard, Allah itu pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, mathalun nurihi kamishkatin fiha misbah, perumpamaan cahayanya Allah itu seperti sebuah lubang yang tidak dapat ditembus, yang di dalam lubang tersebut di dalamnya ada misbah, ada lentera, ada pelita yang besar. Al-misbahu fi zujajah, yang mana pelita tersebut, lampu tersebut berada di dalam tabung kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun, yang mana tabung kaca itu bagaikan bintang-bintang yang cahayanya itu berkilauan. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah, yang mana cahayanya itu dinyalakan dengan minyak dari pohon yang telah diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur juga tidak tumbuh di barat. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar,
yang mana kata Allah Subhanahu wa taala hampir saja itu cahaya menerangi walaupun tidak disentuh oleh api. Kenapa? Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya yang berlapis-lapis. Yahdillahu linurihi mayyasha. Allah memberikan petunjuk kepada cahayanya bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Wa yadribullahu al-amthal linnas, dan Allah Subhanahu wa taala telah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Semoga kita yang mendengarkan bagaimana cara didikan seorang kutub Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang bisa menghasilkan Syekh Ali Baras, yang bisa menghasilkan Qutbul Irsyad wa Qausul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, yang bisa menghasilkan Al-Habib Husain bin Umar Al-Attas, yang bisa menghasilkan Habib Salim bin Umar Al-Attas, dan terus menerus sampai sekarang daripada keluarga Al-Attas yang menjadi para alim ulama, para aulia, dengan hanya keberkahan pandangan seorang Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan pandangan daripada beliau, mendapatkan nadrah, pandangan kasih sayang dari beliau, sehingga kita semua dituntun oleh beliau, diarahkan oleh beliau, dididik oleh beliau menjadi orang-orang yang sukses, sukses di dunia, sukses di akhirat, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fit tariqatihim wal mu'afatin minal fitan.